Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meski begitu, mereka tetap tenang dan kalem. Rekan Tao, mengapa kamu tidak menjadikan pengadilan surgawi sebagai musuh? Kapal tidak langsung memulai. Semua masalah dapat dimediasi. Ascension berkata, izinkan kami membantu Anda memecahkan masalah ini, mengubah pedang menjadi sutra. Selama kamu bersedia, kita bisa bernegosiasi karena pintu Celestial Court terbuka untuk semua orang. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan bersinar di sana. 6 pot mengangguk setuju. Meskipun mereka ingin membunuhnya lebih awal, mereka tetap mencoba merekrutnya. Hal ini membuat para leluhur dari rakyat agak gelisah. Jika Li Qiye menggenggamnya, itu akan menjadi pukulan yang fatal bagi rakyat di era berikutnya. Benua-benua bawah akan hilang sepenuhnya. Bagaimanapun, kehilangan Ascension dan Green Mountain sudah merupakan pukulan telak, terutama bagi anggota primal. Li Qiye adalah karakter yang lebih penting karena dialah satu-satunya yang dapat melawan para penakluk ini. Kondisi saya sederhana dan konsisten. Li Qiye tersenyum. Beritahu kami, rekan Daois, dan kami akan mengirimkan pesannya kembali ke pengadilan surgawi, kata Vessel. Jika mereka berempati dengan mudah menekannya, mereka tidak akan membuang-buang napas untuk berbicara sekarang. Sayangnya, setelah pertukaran pertama, mereka tidak yakin dapat mengalahkannya sedikit pun dan tidak mau mengambil risiko. Aku hanya butuh pengadilan surgawi dihancurkan menjadi debu, ucap Li Qiye. Ya. Seorang Raja Naga dari rakyat tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak setelah mendengar ini. Mereka akhirnya bisa tenang setelah mendengar tekad Li Qiye. Dua leluhur mereka telah bergabung dengan pengadilan surgawi. Hal itu membuat perjuangan tampak tidak berarti dalam skema besar. Kau pantas mati. Green Mountain menderu dan seluruh puncak di belakangnya menyala. Dia menggunakan daunnya untuk mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Hukum-hukumnya selaras dengannya dan api melesat ke udara. Api-api itu menelannya dan membuatnya tampak lebih agung. Rekan Tao, karena kau tidak melihat kesalahan jalanmu, hukumanmu adalah kematian. Niat membunuh kapal pun meledak. Energi pedangnya meninggalkan bekas luka panjang di udara. Belum lagi para ahli biasa, bahkan para penguasa naga merasakan sakit yang tajam meskipun berdiri sangat jauh. Sedangkan penduduk lainnya, darah tampak mengalir dari pori-pori mereka. Niat membunuh yang luar biasa. Seorang Raja Naga 6 buah tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia paling ramah di antara yang lain, dia dengan tegas mengubah arah ke arah yang lebih agresif. Ini adalah gayanya, siap bertarung tanpa mempedulikan kekuatan lawan. Berikan aku kekuatanmu. Green Mountain adalah orang pertama yang bertindak. Penduduk di benua bawah, baik yang lemah maupun kuat, mulai bersinar dengan cahaya kehidupan. Partikel-partikel itu berkumpul bersama di atas sang penakluk untuk membentuk lingkaran cahaya surgawi. Semua orang merasa seolah-olah mereka sepenuhnya terperangkap oleh fenomena ini, tidak pernah bisa melarikan diri. Nasib mereka sekarang adalah miliknya. Tentu saja, satu-satunya targetnya adalah Li Qiye. Klang, lingkaran cahaya itu melilit Li Qiye, ingin mengamankan kekuatan Dao, energi sejati kekacauan, dan apapun dari istana takdirnya. Nama tekniknya adalah World Halo. Dao ini memungkinkannya memperoleh buah Dao pertama. Terlebih lagi, hal itu membuatnya kompetitif dengan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Musuh yang tangguh tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan ini. Mereka harus membunuh agar dapat melepaskan diri, tetapi ini sulit dilakukan karena berbagai tindakan. Selain itu, semakin lama pertempuran, semakin kuatnya. Aktifkan. Ascension Conqueror kembali mengeluarkan gulungan sucinya. Ia membuka bungkusnya dan menyedot Li Qiye ke dalam isinya. Ini adalah dunia dengan banyak dewa raksasa. Aura mereka langsung menenggelamkannya. Tera kenaikan. Teknik ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang. Dia adalah pencipta teknik tersebut dan telah menggunakannya sepanjang hidupnya. Rumor mengatakan bahwa ketika lawan berhasil ditutup, mereka akan menjadi bagian dari daftarnya. Kekuatan mereka menjadi miliknya setelahnya. Ledakan. Ascension sendiri memasuki dunia ini dan menjalankan kekuasaannya atas tanah itu. Para dewa segera memancarkan kekuatan mereka ke dalam dirinya,
membakarnya dengan kekuatan yang tak terbatas. Ascension berubah menjadi kaisar dewa dengan kekuatan rakyatnya. Setelah dorongan awal, ia segera mengirim semuanya ke Li Qiye. Li Qiye adalah sepotong logam yang dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang membara, dan siap berubah kembali menjadi cairan cair. Sementara itu, niat membunuh kapal penakluk tiga benua, menciptakan potensi pemandangan darah dan membunuh. Klang, akhirnya dia menghunus pisau. Berat teknik itu terlalu berat untuk ditanggung dunia. Ketajaman tebasan bukanlah fokusnya, melainkan intensitas pedang Dao. Kehadirannya saja dapat menghancurkan Raja Naga. Tebasan kapal. Seorang anggota kerumunan melihat gerakan ini untuk kedua kalinya dan membayangkan lebih mengerikan. Dia telah menggunakan sebelumnya dan berhasil membunuh banyak jenius dan master di benua bawah. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa setelahnya. Tetap saja menakjubkan seperti sebelumnya. Seorang Raja Naga yang tergila-gila berkata dengan kagum sekaligus takut. Orang-orang tidak bisa tidak jatuh cinta padanya meski takut padanya pada pandangan pertama. Kehancuran. Sang penakluk 6 pot juga mengumpulkan seluruh kekuatan. Tampaknya sejuta gunung berapi meletus pada saat yang sama. Keenam pot itu diaktifkan saat dia berteriak, pot reinkarnasi Yin Yang Karma. Mereka terbang dalam gulungan itu dan memberikan afinitas ini kepada Li Qiye, melingkupinya dengan putaran gulungan fana yang tiada henti. Beberapa orang pernah mendengar cerita khusus tentang teknik ini sebelumnya. Selama generasi Six Pot Conqueror, ia memiliki penaluk lain sebagai saingannya. Sayangnya, saingan yang kuat itu akhirnya dikalahkan oleh teknik ini. Bahkan buah Dao pun hancur menjadi abu setelah terjebak dalam siklus tersebut. Ledakan. Keempat penakluk itu menyerang Li Qiye secara bersamaan. Petik 2 tanda seru petik 2. Para penonton melihat waktu dan ruang di sekitar Li Qiye sedang mengalami penyempurnaan. Dia harus lolos dari siklus karma agar bisa bertahan hidup. Seorang leluhur kuno dari rakyat menjadi pucat. Percaya diri mereka goyah setelah melihat serangan itu. Ya, di sisi lain, para anggota Derace berteriak kegirangan. Para puncak mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Ascension Terra di dalam gulungan itu bergetar hebat sementara tiga benua merasakan gempa hebat yang sama. Pada saat krusial ini, semua orang melihat Li Qiye menaikkan berbagai afinitas dengan satu tangan. Nenek-nenek moyang kita tak terhentikan. Anggota rakyat menjadi emosional dan melihat harapan pada saat ini. Mengangkat afinitas dengan satu tangan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seorang Raja Naga terharu hingga meneteskan air mata. Para jenius tertinggi dan leluhur yang berkuasa di pihak ini melihat potensi tak terbatas dalam diri Li Qiye dan sangat bangga akan hal itu. Sang penakluk cahaya dan sang penakluk iblis yang agung tidak mungkin lebih baik dari ini. Seorang leluhur kuno meneteskan air mata. Yang pertama melawan leluhur dewa yang tak terhitung banyaknya sementara yang terakhir mendominasi sendirian. Setelah bertahun-tahun, rakyat akhirnya memiliki keahlian lain dengan level ini. Cahaya Li Qiye sama terangnya dengan legenda sejarah ini saat ia memblokir serangan yang datang. Ini gila. Di sisi lain, leluhur dari sisi lain merasakan lutut mereka lemas. Meskipun mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh Li Qiye, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ras tersebut menghormati kekuatan dan kemampuan. Misalnya, meskipun dikalahkan oleh Luminous dan Demon, keturunan mereka tidak memberikan pujian apapun kepada para penakluk ini. Hal ini juga berlaku untuk Li Qiye. Gemuruh, Li Qiye perlahan mengangkat tangannya melawan pasukan gabungan. Akibatnya, serangan keempat itu goyah. Setelah ledakan keras, para penakluk akhirnya merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Li Qiye. Keadaan telah membaik dan mereka tidak lagi menyambut Li Qiye. Maju, mereka meraung dan melepaskan api Dao dan darah sejati mereka. Kedua sumber kekuatan itu bercampur dan meningkatkan serangan pamungkas mereka. Ini adalah batas mereka. Kekuatan mereka melonjak ke tingkat yang mengerikan karena mereka membakar darah asli mereka tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tangan Li Qiye bergerak sedikit ke bawah. Pemandangan ini memberi mereka harapan. Saudara-saudara, reinkarnasi akan membantu kita. Teriak Green Mountain. Baiklah, buka fondasinya. Si enam pot tahu bahwa ini adalah momen krusial. Aktifkan. Buah Dao Green Mountain menjadi cemerlang. Dia diselimuti api sebelum mengirimkannya ke seluruh reinkarnasi. Apa ini?
Para anggota garis keturunan merasa seolah-olah mereka sedang mandi di mata air hangat. Api membuat mereka menyatu dengan garis keturunan, mata rantai yang tak terpisahkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua terhubung. Setelah ledakan keras, reinkarnasi tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, menampilkan perbendaharaan suci di bawahnya. Di dalam cahaya yang menyilaukan itu terdapat banyak harta dan senjata. Garis-garis rahasia muncul di seluruh garis keturunan dan membentuk simbol kuno. Simbol itu melesat ke atas dan membekas di langit. Ini adalah simbol dari zaman kuno, yang tampaknya telah didorong oleh kaisar dan dewa yang tak terhitung banyaknya. Hal ini mengakibatkan kekuatan tingkat penguasaan menelan benua-benua bawah. Alih-alih benar-benar menghancurkan segalanya, mereka mengincar 3 penakluk lainnya. Hal ini meningkatkan serangan mereka hingga tingkat penguasaan. Proses penyempurnaan dimulai lagi di sekitar Li Qiye. Gemuruh. Green Mountain mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan simbol itu. Gemuruh. Langit mulai terbuka dan pemandangan yang mengejutkan muncul di hadapan semua orang, dunia kuno dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk-makhluk yang tak terbayangkan. Ini adalah dunia dari zaman yang berbeda dan mulai mempengaruhi struktur benua-benua yang lebih rendah. Jauh di zaman itu terkandung harta karun ilahi. Setiap harta karun dapat dibagikan kepada penguasa dan penakluk naga di masa sekarang. Harta karun itu tampaknya memiliki daya tembak yang cukup untuk menghancurkan ke-6 benua. Apakah itu harta karun legendaris dari suatu zaman? Semua orang mengamati dengan takut. Itu tidak nyata, hanya mencoba dari Blazing Conqueror. Dia berhasil memahami zaman lama ini dan menciptakan fenomena ini. Seorang penguasa naga menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya dia berhasil menghubungkannya dengan fondasi reinkarnasi dan sekarang, Green Mountain Conqueror entah bagaimana juga membukanya, ini agak belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut legenda, Blazing Conqueror memiliki harta karun ilahi. Meskipun demikian, ia mampu menemukan zaman kuno. Meskipun zaman itu sudah tidak ada lagi, ia mampu mengerahkan sebagian kekuatannya selama zaman keemasannya. Harta karun yang sebenarnya berfungsi sebagai penghubung untuk membawa kembali ke masa kini. Bahkan reinkarnasi pun meremehkan hal ini karena hingga kini belum ada yang mampu menjelaskan fenomena ini. Green Mountain telah membuktikan dirinya sebagai orang yang luar biasa, mampu merebut kekuasaan di suatu zaman. Ledakan, manifestasi itu akhirnya mengambil bentuk kumparan emas yang memancarkan sinar ketiga penakluk, menambahkan lapisan pelat baja ke mereka. Mereka segera tumbuh menjadi mesin raksasa, tampak mampu meningkatkan bintang-bintang. Apa ini? Semua orang menatap mereka dengan heran. Mereka menjadi menetap di zaman kuno dan menggunakan kekuatan. Selain itu, hal ini sama sekali tidak berdampak negatif pada buruknya mereka. Ledakan. Area tempat Li Qiye berdiri segera disempurnakan menjadi rune misterius. Tidak seperti ini. Para anggota The People memikirkannya. Semua harapan mereka tertuju pada Li Qiye karena tanpa dia, mereka tidak punya apa-apa untuk melawan Derace. Mereka benar-benar mengira bahwa dia akan mampu menang melawan keempat penakluk itu. Sayangnya, kartu khusus Blazing Conqueror terlalu kuat untuk diterima. Reinkarnasi belum pernah menggunakan sebelumnya. Sang penakluk pengamat waktu tidak pernah menggunakannya, mungkin karena ketidakmampuannya. Hari ini, Green Mountain ikut serta untuk menyampaikan Li Qiye menjadi sebuah simbol, mengejutkan semua penonton dalam prosesnya. Orang-orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Blazing Conqueror. Mereka hanya mengingat kekayaannya, bukan kekuatan yang sebenarnya. Dengan kepergian Li Qiye, siapakah yang mampu menghentikan para penakluk sekarang? Kita akan menyatukan dunia. Para petinggi Derace memamerkan kegirangan dan melihat ambisi mereka menghasilkan hasil. Jadi ini adalah kekuatan dari zaman yang tak terlupakan. Sang penakluk 6 pot berkata dengan kagum, bayangkan memegang semua senjata di perbendaharaan ilahi itu. Beberapa anggota kerumunan percaya bahwa seekor semut dengan perbendaharaan ini juga tidak akan terhenti. Rekan Daois Green Mountain, mengapa kamu tidak memberdayakan dirimu sendiri? Tanya penakluk kapal. Mereka fokus untuk menjatuhkan Li Qiye dan tidak menyadari apapun saat itu. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, para penonton tidak mempermasalahkannya karena mereka melihat sang penakluk Gunung Hijau menyampaikan simbol itu dengan sekuat tenaga.
Mengaktifkan perbendaharaan suci itu memungkinkan mereka menang. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap pertanyaannya tidak perlu. Namun, penakluk lainnya merasakan hal yang sama. Rekan Tao, apa yang terjadi? Si enam pot merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Green Mountain tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya sudah menunggu begitu lama sampai semua orang datang, sekarang aku bisa menarik jaringnya kembali, tidak mudah untuk tertidur selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau katakan? Teriak Ascension. Sementara itu, banyak orang menjadi bingung dengan perkembangan ini. Tidak, Gunung Hijau tidak turun. Penguasa berwajah seribu adalah orang pertama yang bereaksi dan mengirim pesan kepada para penggarap tingkat atas. Apa? Mereka terkejut setelah mendengar ini. Semua orang melihat 4 penakluk turun, Green Mountain adalah yang pertama tiba. Dia sudah ada di sini selama ini. Nenek moyang kuno lainnya mengerti. Green Mountain hanya berpura-pura sambil menunggu kedatangan orang lain. 3 orang lainnya mengira bahwa Green Mountain telah dimulai dengan Li Qiye. Akhirnya, hal ini menyebabkan pertarungan di Gunung Zaman. Green Mountain berhasil mengelabui semua orang karena dia sudah lama tidak muncul. Mereka semua mengira dia telah bangkit. Para penakluk yang baru tiba berasumsi bahwa Green Mountain ada di pihak mereka melawan Li Qiye. Kenyataannya, Green Mountain adalah orang yang menghancurkan SWOT Grasp dan memaksa Concel menyalakan suar komunikasi. Sekarang, mereka cukup pintar untuk segera memahami masalah, bahwa ini adalah jebakan, tidak heran mengapa Green Mountain begitu bersemangat untuk memulai konflik dengan Li Qiye alih-alih memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Maju, kapal meraung dan memberdayakan kekuatannya. Ambil kembali, retakan muncul pada baju besi emas itu. Sixpot dan Ascension Conqueror melakukan hal yang sama, ingin keluar dari pelat. Sudah terlambat, ikan tidak akan bisa lepas dari jaring jika sudah terperangkap. Green Mountain tertawa setelah melihat ini. Ledakan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan harta karun berbentuk bulat yang diisi dengan sinar waktu, tampak seperti roda waktu. Dia melemparkannya ke udara, menancapkannya di tengah pusaran emas. Ini benar-benar pas. Artinya bahwa roda itu adalah bagian dari perbendaharaan ilahi, mungkin inti dari semuanya. Hanya saja dia tidak memilih untuk mengungkapkannya lebih awal. Ledakan. 3 sinar waktu melesat turun dan menghantam penaluk ketiga itu, memaksa mereka terjatuh ke tanah. Pelat baja yang memberi mereka kekuatan besar sebelumnya menjadi penjara mereka. Meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat membebaskan diri dalam waktu yang singkat. Saat ini, mereka diserang dengan kekuatan waktu, ribuan dan ribuan tahun mengalir dalam hitungan detik. Diskrono, seorang Raja Naga dari reinkarnasi menarik napas dalam-dalam. Ini adalah harta karun legendaris yang mampu menekan senjata milik leluhur dan penakluk. Namun, para anggota reinkarnasi tidak pernah menyadarinya. Beberapa orang percaya bahwa Blazing Conqueror telah membawanya. Ini mirip dengan senjata milik penguasa zaman. Sekarang, senjata ini menyatu dengan kekuatan zaman sekaligus memiliki kedekatan temporal. Ah! Penakluk ketiga itu berteriak kesakitan. Seiring berjalannya waktu, sinar temporal mulai menyerap darah dan kekuatan Dao mereka. Apa yang kamu lakukan? Ascension tidak percaya bahwa ada seorang penakluk yang mampu melakukan perbuatan keji seperti itu. Bukankah sudah jelas? Aku hanya meminjam buah daunmu agar aku bisa mendapatkan 12. Oh, dan vitalitasmu juga agar aku bisa hidup lebih lama, kata Green Mountain dengan tenang. Para pendengar ketakutan setelah mendengar ini. Dalam sejarah 6 benua, pembunuhan terjadi sepanjang masa antara penakluk dan kaisar. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang seorang penaluk yang memakan buah dao dan menyerap vitalitas. Hal ini dilarang karena alasan yang baik, tetapi mereka menyaksikannya hari ini. Itu dia. Penguasa berwajah seribu dan penakluk kebenaran saling memandang. Mereka mengerti bahwa dialah biang keladi hilangnya semua kesalahan. 6 benua tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Teriakan si 6 pot. Lalu kenapa? Begitu aku memiliki 12 buah dao, aku akan terhenti. Tak seorang pun di atas sana akan tahu dan bahkan jika mereka tahu, mereka hanya akan mengirimkan lebih banyak makanan untukku. Ini adalah padang rumputku sekarang, jadi aku memakan cukup banyak penakluk, aku akan menjadi abadi, penguasa zaman ini. Green Mountain tersenyum. Kamu, Ascension tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi.
Jangan heran, ini terjadi sepanjang waktu di zaman kuno. Aku menemukan sebuah gulungan yang menggambarkan semua ini, itu adalah asal-usul silsilah reinkarnasi kita, tidak ada zaman yang bisa lolos dari nasib ini, aku hanya mempercepat hal yang tak terelakkan. Green Mountain menjelaskan, jalur komunikasi antar benua tidak begitu jelas. Jika para penakluk ini dimakan, tidak ada yang bisa naik lagi. Akan terlambat jika benua-benua atas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Green Mountain akan menjadi terlalu kuat saat itu, baik ras maupun manusia akan menjadi makanannya. Ia juga memiliki semua kelebihan dan penakluk berikutnya mungkin tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Akibatnya, semua orang jatuh ke dalam keputusasaan. Ini adalah hal yang tidak ada harapan bagi benua mereka. Itu benar-benar kau. Sebuah suara geram terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua berkulit hitam. Ia batuk setiap kali berbicara. Paman Siang, orang-orang dari Kuda 8 mengenalinya. Hahaha, Fenomena, jadi kau masih hidup. Sungguh tak terduga kau bisa selamat dari serangan itu. Green Mountain terkejut sesaat sebelum tertawa. Penakluk Fenomena. Setelah melihat lebih dekat, beberapa orang besar mengenali lelaki tua itu. Fenomena. Anggota 8 kuda jantan tidak dapat mempercayainya. Penjaga kuburan adalah sang penakluk terkenal. Kaulah yang membunuh janda permaisuri ilahi dan yang lainnya. Fenomena terak. Benar sekali. Green Mountain tidak perlu menyembunyikannya. Fenomena, oh Fenomena, si jenius nomor 1. Kau benar-benar menemukan misteri zaman kuno selama pertarungan kita dan melontarkan omong kosong itu. Aku benar-benar percaya padamu dan hampir mengalami penyimpangan Ki, tapi kurasa aku memang perlu berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong kosongmu benar-benar membantuku memahami sisa zaman yang ditinggalkan oleh sang penakluk berkobar, hahaha. Kerumunan orang menjadi ketakutan dan teringat pada hilangnya beberapa Raja Naga 10.000 tahun yang lalu. Setelah menyerap para penguasa naga ini, ambisinya tumbuh dan ia mengincar sang penakluk Fenomena. Ia sangat menghargai buah dao dan vitalitas sang jenius ini. Ia memancing sang penakluk ke dalam perangkap dan menyergapnya. Fenomena yang menghadapi ambang kematian melihat melalui spam Green Mountain dan menulis kekurangannya. Hal ini membuat Green Mountain menyerap proses mengubah dan mengubah, hampir mengakibatkan penyimpangan Ki. Fenomena memanfaatkan hal ini dan melarikan diri, meskipun masih terkena pukulan yang mematikan. Green Mountain yakin bahwa sang penakluk tidak akan hidup lama. Setelah berhasil melarikan diri, Fenomena bersembunyi. Ia tidak memiliki bukti kuat bahwa penyerangnya adalah Green Mountain dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Tidak seorang pun mengira bahwa ada setan yang mengintai di negeri mereka. Meskipun para penakluk telah membantai sekte-sekte sebelumnya, tindakan tersebut dilakukan karena balas dendam atau bagian dari konflik. Menyerap pertemanan lain adalah sesuatu yang tidak dapat dimaafkan dan dilarang. Sekarang, dua penakluk yang semua orang pikir telah bangkit sebenarnya bersembunyi di sini selama ini. Karena kurangnya komunikasi antar benua, hanya asumsi yang dapat dibuat. Kenyataannya, Green Mountain bersembunyi untuk mengubur yang lain sementara Fenomena menunggu untuk melihatnya. Hari ini, Green Mountain akhirnya mengungkapkan wajah aslinya dan memotret 3 penakluk dari benua atas. Aktifkan. Fenomena bergemuruh dan banyak sekali gambar muncul di udara, benda-benda langit yang berputar, pohon-pohon kuno, raja-raja dewa yang menakjubkan, meteor-meteor. Ia memenuhi vitalitas dan kekuatan pemerintahan setelah melepaskan seluruh kekuasaan. Ia kembali menjadi penakluk alih-alih menjadi penjaga kuburan tua. Gemuruh. Di bulan yang jauh, gelombang cahaya bulan berdenyut keluar. Mereka bersatu membentuk segel bulan untuk memberdayakan Fenomena. Sang penakluk diselimuti api. Ia mengangkat tangannya dan memanggil palu raksasa yang membentang sejauh 10.000 mil. Hancurkan. Dia menutupi palu bulan ke bawah, hampir menghancurkan seluruh reinkarnasi. Sayang sekali, sekarang lebih lemah dari sebelumnya. Teriak Green Mountain. Retakan muncul di Chrono Disk. Retakan itu sudah ada sejak awal, bukan karena pertempuran saat ini. Hukum temporal mengalir keluar darinya dan terhubung dengan perbendaharaan ilahi. Ledakan. Sebuah tangan besar melesat ke udara dan menghentikan palu itu. Aku ingin kau tahu bahwa harta karun ini dulunya adalah milik leluhur samsara yang legendaris, sang pemangsa zaman. Dibutuhkan banyak usaha untuk mencari jalan gelap ini dan mewarisi jalan gelapnya, tidak ada yang bisa lolos hari ini.
teriak Green Mountain. Setelah menghentikan palu itu, tangan itu menghancurkan fenomena Conqueror meskipun dia berusaha menghalanginya dengan hukum dan harta karunnya yang tak terhitung banyaknya. Bam! Dia membekukan seteguk darah, tulang-tulangnya hancur. Green Mountain kini memiliki 8 buah dao dan lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, ia mewarisi kekuatan gelap dari zaman kuno, jauh lebih kuat daripada para penakluk pada tingkat yang sama. Fenomena terlempar bermil-mil jauhnya. Green Mountain mencoba menangkapnya tetapi penguasa berwajah seribu memasuki medan perang, meraih fenomena yang terluka dan terbang menjauh. Tujuannya adalah melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena mereka berdua masih belum dapat mengalahkan Green Mountain. Larilah sesukamu, seluruh dunia ini akan menjadi milikku juga. Green Mountain tertawa dan tidak mengejarnya. Mendengarkan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Sayangnya, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan pesta itu. Meledak. Sementara Green Mountain sejenak teralihkan oleh fenomena, para penakluk lainnya membuat pilihan yang sulit. Ledakan. Mereka memilih untuk mati sambil mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Pelat baja emas yang memicu mereka meledak. Serpihan logam beserta darah dan daging keluar menyembur. Kekuatan yang dihasilkan langsung menyanjung reinkarnasi. Sayangnya, kekuatan Chronodis mulai runtuh. Para penakluk tidak punya pilihan lain selain bertindak lebih drastis, buah dao mereka juga. Dengan tindakan terakhir ini, mereka menghancurkan reinkarnasi menjadi debu. Penghuninya bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghilang dari dunia. Hanya jurang tak berdasar yang tersisa dari wilayah ini. Penakluk ketiga itu berharap akan ada pecahan buah dao mereka yang tersisa setelah ledakan itu. Selama masih ada serpihan yang tersisa, mereka bisa hidup kembali seperti penakluk bercahaya saat itu. Sudah terlambat untuk itu, teriak Green Mountain yang berdaya. Sebuah tangan gelap menyapu dan menggenggam semua afinitas yang tersisa. Pada akhirnya, para penakluk tidak dapat melarikan diri dari kesulitan ini. Vitalitas dan buah dao mereka diambil dengan tangan dan ditarik kembali ke dalam Chronodis. Dengan demikian, roda itu menjadi lebih cemerlang dan tampak seperti bulan abadi. Akibatnya, beberapa retakannya pun menghilang. Penakluk Gunung Hijau adalah pemenang terakhir yang membuat semua penduduk ketakutan. Li Qiye telah terbunuh dan 3 penakluk telah disempurnakan. Mulai sekarang, benua-benua bawah hanyalah miliknya. Dia bisa memakan siapa saja yang dia mau, termasuk para penakluk dan penguasa naga yang tersisa. Sungguh mengarahkan. Dia mendesah sambil menatap jurang, itu adalah benua yang indah tapi tidak apa-apa, kekuatan kegelapan adalah milikku sekarang. Segala sesuatu dari reinkarnasi termasuk perbendaharaan ilahi dan fondasinya telah diambil oleh Chronodis sebelumnya. Heaven Burial pernah dihancurkan oleh Li Qiye sebelumnya, tetapi dia lebih penyayang dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang tersisa dari reinkarnasi sekarang, tidak ada satupun yang selamat dalam radius yang terkena dampak kecuali Green Mountain. Bekas luka mengerikan yang ada di benua bawah tempat reinkarnasi seharusnya berada. Salah satu dari 12 garis keturunan telah tiada. Dalam kasus Heaven Burial, setidaknya hal itu terjadi karena musuh eksternal. Kehancuran reinkarnasi disebabkan oleh penakluknya sendiri, seseorang yang seharusnya melindunginya. Sekarang aku adalah penguasa 3 benua bawah. Green Mountain melihat ke bawah dan menyatakan. Para pendengar ketakutan. Mereka bagaikan domba gemuk yang berdiri di dekat harimau lapar. Seekor kecoa ingin menjadi seorang bangsawan. Sebuah suara santai menyelam momen hikmat ini. Meskipun tidak terlalu keras, semua orang yang mendengarnya dengan jelas dan menjadi terkejut. Itu suara Li Qiye. Hampir semua orang berteriak kegirangan. Ini termasuk ras dan rakyat. Suaranya turun seperti sinar pertama di malam musim dingin, memberi semua orang harapan dan kehangatan. Ambil kembali. Simbol itu retak dan hampir runtuh. Ayo, ayo, keluar dari sini. Para leluhur kuno ingin datang dan membantu keluar dari simbol itu. Mati. Green Mountain menyerang seketika dengan sinar temporal, yang mampu melenyapkan siapapun menjadi abu. Saat kontak terjadi, simbol itu meledak menjadi partikel. Gelombang yang datang darinya dengan mudah menghancurkan sinar temporal. Kekuatan waktu tidak memiliki peluang melawan kekuatan absolut. Green Mountain terhuyung mundur, pucat. Ketika debu mulai mereda, semua orang melihat Li Qiye mencium tubuhnya dengan malas, seolah sedang tidur siang. Li Qiye, Green Mountain memelotot ke arah lawannya.
Dia merencanakan semua ini dengan banyak kemungkinan kesalahan. Sayangnya, dia masih meremehkan Li Qiye. Dia berasumsi bahwa kekuatan 4 penakluk ditambah zaman kuno akan cukup untuk menyempurnakan Li Qiye. Tentu saja, mereka mereduksi Li Qiye menjadi sebuah simbol, namun entah bagaimana dia tetap keluar tanpa cedera setelah simbol itu hilang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang tengah terjadi. Li Qiye memandangnya sebagai mangsa sementara dia menganggap dirinya sebagai pemburu. Li Qiye masih hidup. Semua orang dijanjikan setelah melihat ini, bahkan mereka yang ingin melihatnya memiliki sebelumnya. Hidupnya lebih menggembirakan daripada apapun. Mereka bahkan berpelukan dan merayakannya. Yang paling ganas tak terpecahkan. Seorang penonton tak dikenal memberi julukan ini pada Li Qiye. Yang paling ganas. Orang-orang di sekitar menyukai julukan itu dan mulai berteriak juga, yang paling ganas tidak dapat diandalkan. Mereka tidak tahu bahwa ini dulunya adalah nama panggilan Li Qiye di masa lalu. Benua-benua bawah memiliki tingkat solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang sependapat, berharap kemenangan Li Qiye. Aku tahu tentangmu, seekor kecoa kecil yang merencanakan dari balik bayang-bayang. Sekarang, kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri. Li Qiye, jadi apa? Aku tidak takut lagi. Green Mountain menarik napas dalam-dalam. Oh, percayalah sekali, ya, kata Li Qiye. Tidak masalah jika kamu memiliki 12 buah dao. Apakah kamu melihat benda ini di sana? Green Mountain berbicara sambil memegang Chrono Disc. Jika aku menggunakan kekuatan seumur hidup, benda itu akan melepaskan kekuatan zaman, lebih dari cukup untuk menjatuhkanmu. Skenario terburuknya adalah kita berdua akan jatuh. Dia yakin bahwa Chrono Disc memiliki kekuatan yang sama dengan artefak Paragon penguasa zaman. Aku tahu, Li Qiye tersenyum, senjata kakek tua itu tidak terlalu misterius, hanya menjijikkan. Dengan perlindungan terlarang, jangan salah mengira itu sebagai sesuatu yang mengesankan, itu hanya seni rendahan yang tidak layak disebut. Ekspresi Green Mountain berubah lagi, hanya sedikit yang menyadari rahasia ini. Mungkin bahkan nenek moyang reinkarnasi dan Blazing Conqueror. Dia menemukan gulungan kuno itu secara tidak sengaja dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyelidiki masalah ini sebelum membuka kunci roda itu. Dia tiba-tiba mendapat peringatan buruk tentang ini setelah mendengarkan pengetahuan Li Qiye. Aktifkan. Green Mountain tidak menyerah dan menggunakan rodanya lagi. Retakan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Segel perbendaharaan ilahi dan sisa zaman dapat dilihat di atas. Segel itu berisi bintang-bintang, raksasa mekanik, dan pemburu yang menakjubkan. Gemuruh, semuanya berubah menjadi pusaran air. Sebuah tangan terjulur dari tengah, tangan yang telah terkikis oleh kegelapan selama bertahun-tahun. Dao di benua bawah kejanggalan melihat kemunculannya. Dao itu dapat dengan mudah menghancurkan semua orang hingga mati bersama dunia. Orang-orang ingin berteriak tetapi tekanan tangan yang kuat membuat mereka terdiam dan tidak bisa bergerak. Bam! Namun, Li Qiye dengan mudah menghentikannya dengan satu tangan. Green Mountain tidak dapat mempercayainya karena ini adalah kekuatan yang mampu melawan penakluk 12 buah. Kecoa kecil, kau pikir kau tak terpecahkan hanya karena kau merasakan kegelapan. Li Qiye tersenyum dan berkata, bahkan jika kakek tua itu hidup kembali di masa keemasannya, aku masih bisa membunuhnya, apalagi kau. Krak, dengan itu, dia dengan paksa menarik tangan itu ke bawah. Ah! Green Mountain berteriak kesakitan karena ia menyatu dengan Chrono Disc. Ini sama saja seperti tangan sendiri yang ditarik ke bawah. Ketakutan membuatnya tidak lagi khawatir akan rasa sakit. Ia segera berbalik dan berlari, tetapi melihat Li Qiye berdiri di depannya. Dia mendapat ilusi bahwa seluruh dunia terhalang. Kecepatan dan arahnya tidak lagi penting. Melintasi dimensi juga tidak akan membiarkan lolos. Satu-satunya cara adalah membunuh Li Qiye. Baiklah, serunya dan memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaganya. Ambil kembali. Retakan pada roda semakin lebar, melepaskan energi temporal dan kehidupan yang tak terbatas. Afinitas ini berubah menjadi kegelapan untuk memberdayakan Green Mountain. Waktu membuat tubuhnya berbaring sementara kehidupan menyegarkannya. Kegelapan mulai berlangsung, awal dari siklus yang tak berujung. Namun, tubuhnya mulai retak karena dia tidak cukup kuat menahan kekuatan Chrono Disc yang sebenarnya. Akibatnya, roda itu sendiri pecah menjadi potongan-potongan kecil dan menempel pada tubuh yang rusak, sehingga semuanya tetap utuh.
Ah, proses ini sangat menyakitkan, tetapi ia mulai tumbuh secara eksponensial. Meskipun tubuhnya cukup besar untuk mencapai tanah, dia tetap tidak bisa menahan kekuatan gelap itu. Wajahnya berubah menyakitkan, tapi setidaknya, dia bisa mengendalikannya sekarang. Dasar bodoh, ini sama saja dengan bunuh diri. Li Qiye mencibir setelah melihat ini. Aku akan melenyapkanmu dan dunia ini. Teriak Green Mountain dengan keras. Tinju samsara. Dia meninju ke bawah. Hanya gelombang kejutnya saja yang bisa mengubah semua makhluk hidup menjadi debu. Oleh karena itu, Li Qiye harus bertindak. Ia melompat ke udara dan meninju tinju raksasa itu. Teknik itu melambangkan tekadnya yang luar biasa, yang mampu menembus langit yang tinggi. Ledakan. Pukulan dahsyat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Li Qiye. Dia tidak hanya berhasil menghentikan serangan yang menghancurkannya, tetapi dia juga mengungkap pelat baja di sekitar raksasa itu. Potongan-potongan itu berkumpul dan melayang ke udara sementara Green Mountain kehilangan segalanya. Seorang penakluk 8 buah seperti dirinya tidak memiliki kesempatan melawan pukulan itu. Buah itu menusuk dan membantingnya ke tanah. Buah itu menjadi cemerlang dan mengaktifkan dao mereka dalam upaya menghentikan Li Qiye. Mereka dapat menangkis rentetan serangan dari berbagai senjata tingkat pemerintahan. Sayangnya, Li Qiye dengan mudah menghancurkannya dan menusuk Green Mountain melalui dadanya. Sementara itu, roda yang terfragmentasi itu menjadi utuh kembali dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, Li Qiye menangkapnya dalam waktu singkat. Benda yang bergetar di tangannya, tampaknya memiliki kesadaran dan kecerdasan. Dia memandang dan tersenyum, aku pernah mengampuni kamu sebelumnya, tapi ini adalah kesalahan yang cukup bodoh. Sambil berkata demikian, dia menyatukan kedua tangannya. Ah! Roda itu menderu sebelum ingin meledak dengan kekuatan zaman. Namun, Li Qiye dengan mudah menahannya di telapak tangannya, tidak membiarkan kehancuran total menyebar. Krak! Akhirnya, dia mengubah artefak itu menjadi debu. Dia melepaskannya dan bintik-bintik itu berhamburan ke angin. Chronodis tertiup angin sementara semua orang menyukainya. Mereka dilanda emosi setelah berubah menjadi domba tanpa harapan yang siap disembelih. Tindakan yang diambil sia-sia, hanya benua atas yang bisa menyelamatkan mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para jenius tertinggi dan penguasa naga karena mereka adalah target utama bagi sang penakluk Gunung Hijau. Namun, Li Qiye muncul dari simbol itu seperti sinar matahari yang hangat dan menyelamatkan semua orang. Masa depan kembali cerah. Kedua pihak menganggap Li Qiye menyenangkan di mata terlepas dari perasaan mereka sebelumnya terhadapnya. Lagi pula, siapa yang tidak menikmati sinar matahari yang langka selama musim dingin yang dingin? Dari neraka ke surga dalam sekejap mata, kontrasnya drastis dan membuat semua orang memikirkan isu-isu tertentu. Beberapa orang beranggapan bahwa tidak akan terlalu buruk jika pembudidaya tingkat atas seperti penakluk tidak ada. Lihatlah reinkarnasi, jadi apa jika mereka memiliki penakluk? Alih-alih menjadi pelindung, Green Mountain mengubah reinkarnasi menjadi jurang. Mereka bisa bertahan lebih lama tanpanya. Merasa baik-baik saja, Li Qiye bertanya pada Green Mountain sambil tersenyum. Yang terakhir lumpuh karena buah daunnya hancur. Kematian sudah menanti bahkan jika Li Qiye mengampuni dia. Dimahkotai dengan kemenangan, dikutuk dengan kekalahan, bunuhlah aku. Green Mountain tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ungkapan itu hanya ditujukan bagi para pecinta sejati yang berjalan dengan gagah berani dan bertarung dengan gagah berani. Kau, seekor kecoa yang bersembunyi di balik bayangan untuk memanfaatkan orang lain. Kau bukanlah seorang penakluk. Li Qiye tidak setuju. Hahaha, Green Mountain tiba-tiba tertawa bahak, aku bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Haha, mereka yang lebih kuat dariku telah melakukan sebelumnya, bahkan para penguasa zaman pun tidak dapat menahan godaan. Itulah sebabnya kamu tidak layak, sama halnya dengan mereka yang memperkuat zaman mereka sendiri. Jangan mencoba membenarkan perbuatan kotormu dengan perbuatan mereka, kata Li Qiye. Haha, bagaimana denganmu? Mungkin suatu hari nanti, nasibmu akan sama sepertiku. Suara Green Mountain terdengar kasar dan melengking. Simpan ini untuk saat kau berada di neraka. Hanya orang lemah yang berspekulasi tentang niat orang lain berdasarkan kekurangan mereka sendiri, tidak semua orang berkemauan lemah sepertimu. Li Qiye tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, beberapa orang telah jatuh ke dalam kebejatan tetapi banyak yang bangkit dan bekerja untuk kemajuan,
tidak menyia-nyiakan waktu untuk berjuang agar sinar matahari tetap bersinar di dunia. Mereka tidak pernah mengucapkan kata pun keluhan atau penyesalan. Tidak, laki-laki akan selalu sama. Green Mountain tidak mempercayainya. Yah, kamu tidak akan bisa mengenali seseorang yang luar biasa karena kamu telah jatuh, kata Li Qiye. Green Mountain masih tidak percaya bahwa ia telah melakukan kesalahan. Orang lain pasti akan melakukan hal yang sama dalam situasi yang sama. Setiap orang memiliki kegelapan yang sama di dalam hati mereka, semuanya adalah kecoa seperti dirinya, sebuah pembenaran atas tindakannya. Kematian sudah di depan matamu. Li Qiye tersenyum. Wajah Lei Green Mountain menunjukkan sedikit kemerahan saat dia memadatkan, akhirnya, ia datang menyambutku. Ia memangsa orang lain demi kekuatan dan perpanjangan hidup. Jika dia tidak melakukannya, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Namun, kematian tetap datang pada akhirnya, konsekuensi karma dari dosanya. Bunuh dia. Tiba-tiba seseorang berteriak, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Teriakan ini membuat semua kompetisi di benua bawah berteriak. Mereka tidak punya apa-apa selain kebencian terhadap Green Mountain Conqueror, menyadari nasib buruk jika dia menang. Jika ada orang dari reinkarnasi yang masih hidup, mereka akan mempertahankan hal yang sama. Apakah kamu mendengarkan? Haruskah aku mengantarmu pergi atau membiarkan dunia menghakimimu? Tanya Li Qiye. Petik 2 titik. Kekeke. Tawa Green Mountain terdengar menyeramkan, seolah-olah tenggorokannya telah terkoyak. Dia membuat pilihan dan berkata, bunuh aku. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup mengingat kondisinya saat ini. Jika orang lain berhasil menangkapnya, mereka akan menyiksa dan menginjak-injaknya, membiarkan merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Martabatnya sebagai seorang penakluk akan hancur. Baiklah, aku akan menunjukkan belas kasihan. Li Qiye tersenyum dan mengangkat kakinya. Green Mountain menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Bam! Li Qiye mengumpulkan dao dan menghentakkannya ke bawah, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Ini menandai berakhirnya seorang penakluk. Dia bukanlah yang paling cemerlang maupun yang terkuat. Meskipun demikian, dia meninggalkan kesan yang lebih dalam di benua-benua yang lebih rendah, bahkan lebih dari Luminous atau Heaven Burial Conqueror. Setidaknya, Luminous dan Heaven Burial masih mengikuti pola yang sama. Bahkan seseorang seperti Madenet terbilang biasa saja jika dibandingkan. Apa yang dilakukan Green Mountain adalah membuat orang berpikir bahwa dunia mungkin menjadi tempat yang lebih baik tanpa penakluk dan pembudidaya yang tak terkalahkan. Green Mountain diinjak-injak sampai mati seperti kecoa, selalu dicaci maki alih-alih dirayakan. Ini adalah akhir yang tidak biasa bagi para penakluk. Biasanya, terlepas dari kepribadian dan moralitas sang penakluk, mereka setidaknya memiliki beberapa penggemar. Beberapa orang mungkin mengingat mereka atau memiliki perspektif yang berbeda dari yang lain. Dalam kasus ini, Green Mountain mendapatkan kebencian dari seluruh benua bawah. Selamatkan dirimu sendiri karena tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Li Qiye berkomentar sambil melirik ke jurang. Sementara itu, orang-orang memerlukan waktu untuk menenangkan diri, bertanya-tanya tentang leluhur dan penakluk mereka sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi garis keturunan Dao karena nenek moyang mereka adalah penakluk. Mungkinkah hal yang sama terjadi pada mereka suatu hari nanti, nenek moyang mereka yang dihormati menjadi iblis? Hal berikutnya yang dilakukan semua orang adalah berlutut ke arah Li Qiye dan melakukan kowtow penuh untuk menunjukkan rasa hormat. Benua-benua yang lebih rendah akan hancur tanpa keterlibatannya. Sejauh pengetahuan mereka, dia tidak berasal dari keturunan manapun, tetapi tetap mencegah hal terburuk. Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa terima kasih. Dia mendesah dan menenangkan diri sebelum kembali ke dinasti 8 kuda. Cahaya kembali menyinari 3 benua dan penduduknya merayakan momen tersebut. Mereka menemukan kembali penghargaan atas kehidupan mereka. Badai akhirnya berakhir dan matahari terbit kembali. Kembali ke Eight Stallion, Li Qiye bersantai di kursi panjang dan menikmati matahari. Azui berdiri di sana dan berkata dengan lembut, aku tidak akan membalas dendam. Oh, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia meliriknya, selesaikan urusan ayahku. Kekacauan tetaplah kekacauan, dia tidak pernah berhenti bekerja. Katanya, pertarungan sebelumnya memiliki dampak yang mendalam, bahkan lebih dari kematian ayahnya. Kematiannya seperti langit yang runtuh, tetapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan.
Dia masih seorang putri dengan pelindung setia seperti Raja Utara dan Dewa Naga yang terhormat. Dinasti berada di tempatnya. Meskipun dia ingin membalas dendam, dia tahu itu bukan cara untuk hidup. Ayahnya tidak akan bisa kembali. Di sisi lain, jalan balas dendam mungkin akan membawa ke jalan yang salah. Ia mungkin menyeret kuda ke-8 ke jurang, menyebabkan banyak kematian di sepanjang jalan. Ayahnya tidak ingin melihat ini karena dia adalah seorang pelindung. Melanjutkan warisannya dan melindungi dinasti menjadi keinginannya sebagai bentuk penghormatan. Dia telah menerima banyak cinta dari ayah dan dinastinya, tidaklah pantas untuk meninggalkannya demi keinginan pribadinya. Ingatlah, ayahmu, saat masih hidup, adalah seorang penguasa Dao yang hebat, dan juga seorang pahlawan saat sudah mati. Kata Li Qiye, aku tahu. Azui membungkuk dan berkata, aku akan bekerja untuk dunia ini, apa yang ayahku lakukan, akan terus kulakukan. Kekacauan akan mengubah namanya suatu hari nanti. Li Qiye tersenyum dan menyentuh bagian atas kepalanya, mengirimkan cahaya redup ke dalam pikirannya. Ia lalu menutup matanya. Dia membungkuk lagi dan pergi. Setelah beberapa lama, orang lain duduk di sebelahnya, Conceal Conqueror. Bukankah sebaiknya kau memberitahu gadis kecil itu? Dia berhak mengetahuinya. Ucapannya tanpa membuka mata. Tidak, dia terdiam sebelum menjawab. Li Qiye mendengus dan tidak melanjutkan masalah itu. Kau akan segera naik, tanyanya setelah hening terdiam. Ya, urusanku di sini sudah selesai, saatnya melanjutkan hidup, kata Li Qiye. Rupanya dia sedang memikirkan sesuatu. Kembali ke pengadilan surgawi. Jika aku melihatmu di sana, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika kau adalah penerus Dao Hardkill. Li Qiye berbicara dengan nada tenang namun tanpa ampun. Aku mengerti. Dia mengangguk, menyadari bahwa dia tidak bercanda, pengadilan surgawi tidak harus menjadi rumahku. Memang, anggota Derace tidak perlu menyarankan seperti itu. Li Qiye berkata dengan malas. Aku juga tidak akan kembali ke dewa, katanya. Tidak ada pembangunan kembali. Dia meliriknya. Tidak, semuanya ada pada akhirnya. Aku akan membiarkan Gatchaser apa adanya. Dia menggelengkan kepalanya. Benar, tidak ada sekte yang bertahan selamanya, ini hanya masalah waktu. Kata Li Qiye, tidak sulit baginya untuk membangun kembali Gatchaser dan menjadikan sekte terkuat di benua bawah lagi. Orang lain mungkin tidak dapat melepaskan diri dari tempat ini, tetapi tidak demikian. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Li Qiye. Kultivasi, hanya mencari satu Dao, Dao pembunuh hati. Kata menyembunyikan. Ya, hanya dengan satu Dao saja sudah cukup untuk menjadi tak terpecahkan. Li Qiye tersenyum, yang terpenting adalah mendapatkan hati Dao yang tak tergoyahkan, itulah satu-satunya cara untuk mencapai level yang kau inginkan. Saya mengerti. Dia mengangguk, bersambung.